Sementara itu, pemirsa, ajudan istri Verdi Sambo menjadi tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Brigadir Ricky Rizal dikenakan pasal pembunuhan berencana. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR diketahui adalah ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Brigadir RR telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus Brigadir Joshua. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP atau terkait pembunuhan berencana. Dengan demikian hingga saat ini sudah ada 2 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Keduanya, Brigadir RR dan Baradae, kini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Joshua tetap sama, yakni untuk tuntaskan secara terbuka. Muldoko juga menambahkan Kapolri sudah menjadikan perintah Presiden sebagai pedoman untuk selesaikan kasus. Ya, intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Kapolri sudah memedomani petunjuk Presiden. Ya. Tim Sus Mabes Polri yang mengusut kasus kematian Brigadir Joshua siang tadi kembali berkumpul di Makobrimob. Pertemuan tersebut untuk menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Dengan dipimpin langsung oleh Wakapolri, seluruh tim khusus yang mengusut kematian Brigadir Joshua siang tadi berkumpul di Makobrimob dengan sejumlah agenda. Tim Sus kembali memeriksa para saksi dan menganalisa kembali hasil penelitian dari laboratorium forensik. Semuanya teknis, ya tim Sus semuanya. Ya, tim Sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman, termasuk yang di Bareskrim semuanya sama, pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Oke? Terkait kode etik ada berapa yang di semuanya. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi dari Makobrimob Kelapa II Depok, sudah ada rekan kami Camar Henda di sana. Camar, apa informasi terbaru dari pemeriksaan Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok? Baik, selamat sore Stefani, Davi dan juga pemirsa. Kami perbaharui kembali informasi untuk di Makobrimob. Meskipun memang informasi yang kami dapat ini agak cukup terbatas, namun dapat kami sampaikan untuk penjagaan dari sejumlah pengamanan ini juga masih terus disiagakan oleh pihak dari kepolisian. Di antaranya kami melihat di depan Makobrimob ini ada 1 kendaraan taktis, kemudian juga ada 4 motor kepolisian yang disiagakan, dan ada sejumlah petugas dengan senjata laras panjang. Seperti diketahui, Irjen Pol Verdi Sambo ini Kadif Propam nonaktif yang dilakukan isolasi hingga dengan 30 hari ke depan, yang mana ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus Brigadir J. Dan tadi juga Wakapolri juga sudah datang dan menyampaikan bahwasanya untuk pemeriksaan yang dilakukan ini di 2 tempat, diantaranya di Makobrimob dan juga di Mabes dan juga Bareskrim Polri. Namun nantinya untuk informasi secara komprehensif akan tetap disampaikan di Bareskrim dan juga Mabes Polri. Dapat kami sampaikan hingga dengan 31 hari berlalu sejak 8 Juli 2022 sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan secara resmi oleh para penyidik. Diantaranya adalah Baradae dengan sangkaan pasal 338 junto pasal 55 dan juga 56 terkait dengan pembunuhan dan juga keikutsertaan dari kejahatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian yang kedua, tersangka terbaru adalah Brigadir Ricky Rizal ataupun Brigadir RR yang diketahui ini adalah ajudan dari Putri Chandrawati, yang mana ini sangkaannya berbeda, yakni sangkaan pasal 340 KUHP yang subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan juga 56 terkait dengan pembunuhan berencana. Kemudian untuk penanganan kasus ini ditangani oleh 2 tim khusus dan juga tim inspektorat khusus. Untuk tim khusus ini akan secara khusus memeriksa dan juga menyelidiki terkait dengan pro justisia ataupun peristiwa
peristiwa pidana. Sementara untuk Inspektorat Khusus ini akan terkhusus memeriksa dan juga menyelidiki terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Sementara demikian, Stefani dan juga Davi kembali ke Anda di studio. Terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda langsung dari Makobrimob Kelapa II. Selengkapnya mengenai kecelakaan pick-up yang menewaskan 8 orang sudah ada Kasat Lantas Polres Ciamis, AKP Asep Iman Hermawan. Selamat sore, Pak Asep. Selamat sore, Bang David. Gimana kabarnya, Bang David? Alhamdulillah baik, Pak Asep. Apa hasil penyelidikan dan olah TKP terkait kecelakaan ini, Pak? Jadi hasil dari olah TKP di lokasi Sukamahi, kita sudah mendapatkan 8 korban MD, 3 luka berat, 6 luka ringan, dan ada dibagi 2 rumah sakit. Yang khususnya yang meninggal tadi diarahkan langsung ke Puskesmas Sukamahi, yang luka berat dan luka ringan diarahkan ke RSUD Ciamis. Baik, dari Untuk di lokasi kami sudah ada dapat informasi dari warga sekitar bahwa kejadian tadi tepatnya pukul 07.30 waktu Ciamis. Jadi kendaraan pickup yang membawa penumpang di luar daripada box ada 15 orang, yang di depan ada 3 orang berikut dengan driver. Jadi kronologisnya kejadian tersebut bahwa mobil pickup datang dari arah utara, arah Majalengka mengarah ke selatan menuju Ciamis dan Tasik. Di titik lokasi TKP barangkali atau kemungkinan dari pengemudi tersebut kurang menguasai lokasi atau belum mengenal dari situasinya. Jadi seharusnya belok ke kanan, namun beliau pengemudi malah lurus dan memasuk jurang. Baik, begitu Mbak Stefani. Baik, Pak Asep, kami konfirmasi kembali untuk penyebab kecelakaan ini artinya hanya karena sopir tidak menguasai medan jalan atau ada dugaan remblong? Betul Mbak Stefani, jadi dugaan kami mungkin driver tidak menguasai medan. Kalau untuk teknis kendaraan, kami masih koordinasi sama Dishub. Mungkin hari ini atau malam nanti akan ada hasil dari kemungkinan ada kesalahan dari kendaraan tersebut, Mbak Stefani. Baik, sekali lagi kami ingin konfirmasi terkait jumlah korban masih tetap sama Pak ya, tidak ada penambahan Pak? Betul Bang David, jadi untuk korban masih belum ada perubahan, mudah-mudahan tetap segitu. Jadi yang meninggal dunia ada 8 orang, yang luka berat ada 3 orang, luka ringan ada 6 orang. Gitu Bang David. Pak Asep, apakah sopir ini termasuk dalam korban meninggal dunia, Pak? Jadi untuk korban pengemudi alhamdulillah termasuk luka berat. Oke, baik. Kita nantikan terus bagaimana nanti prosesnya akan berjalan. Terima kasih Pak Asep Iman Hermawan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ASEAN Para Games 2022 Solo resmi ditutup. Indonesia sukses menjadi juara umum setelah meraup 176 medali emas. Presiden Joko Widodo secara resmi menutup gelaran ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam tadi. Bendera ASEAN Para Sports Federation diserahkan ke Kamboja yang akan menjadi tuan rumah selanjutnya. Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022 saya nyatakan ditutup malam hari ini. Kontingen Indonesia sukses meraih juara umum dalam gelaran ASEAN Para Games 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan,
Kesuksesan ini merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari semua pihak. Menpora memastikan para atlet berprestasi akan mendapat bonus dengan jumlah yang sama dengan atlet peraih medali pada SEA Games lalu. Target kita adalah 4 sukses. Sukses penyelenggaraan, alhamdulillah selesai. Sukses prestasi, alhamdulillah kita juara umum. Sukses ekonomi daerah, alhamdulillah kegiatan ini menggairahkan ekonomi di Solo Raya dan Jawa Tengah pada umumnya. Nah, tinggal kita tunggu sukses yang keempat adalah sukses administrasi. Perhelatan medali Indonesia pada ASEAN Para Games 2022 merupakan yang terbesar sepanjang keikutsertaannya sejak perhelatan ini pertama kali digelar pada tahun 2001. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh